Lippi mengenang Liga Champions 2003 andai Juventus punya Nedved. Kenangan buruk ketika Juventus dikalahkan AC Milan di laga final Liga Champions tahun 2003 lalu masih terekam jelas di benak Marcelo Lippi. Ia yakin hasilnya bakal berbeda kalau Pavel Nedved terlibat di laga itu. Juventus berhasil mencapai final Liga Champions dan kalah sebanyak 5 kali terhitung sejak keluar sebagai juara pada musim 1995 sampai 1996 lalu. Salah satunya terjadi di tahun 2003 lalu. Klub berjuluk Bianconeri tersebut tampil begitu perkasa dalam perjalanannya mencapai babak final. Mereka sukses menyingkirkan klub-klub papan atas seperti Barcelona dan Real Madrid. Publik pun menjagokan mereka sebagai juara. Dalam partai final, Alessandro Del Piero juga dipertemukan dengan AC Milan. Kondisi mereka sedikit pincang pada saat itu karena salah satu bintang, Pavel Nedved, harus absen karena terkena akumulasi kartu kuning. Pertandingan final berlangsung sengit. Juventus dan Milan saling melancarkan serangan untuk mencetak gol. Namun sampai waktu normal hingga babak perpanjangan waktu usai, kedua tim masih sama-sama kuat 0-0. Alhasil pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. 3 algojo Juventus yaitu David Trezeguet, Paulo Montero, dan Marcelo Zalayeta gagal melaksanakan tugas sehingga Bianconeri harus bertekuk lutut dengan skor 2-3. Momen buruk tersebut masih dikenang oleh Lippi hingga sekarang. Pelatih yang sudah menyatakan pensiun pada tahun 2020 lalu tersebut juga yakin hasilnya bisa berbeda kalau Nedved tampil di laga itu. Saya yakin bahwa andai Nedved ada untuk Milan versus Juventus, maka kami akan memenangkan Liga Champions. Kenang Lippi seperti yang dikutip dari Football Italia. Juventus sejatinya bisa tersingkir sejak babak semifinal. Mereka sempat kalah pada leg pertama saat melawan Real Madrid dengan skor 1-2. Namun mereka bisa mengembalikan situasi di leg kedua dengan menang 3-1. Nedved memainkan peran penting dalam laga tersebut dengan menjadi salah satu pencetak gol. Tidak heran kalau dirinya masuk ke dalam daftar pemain favorit sepanjang masa Lippi. Jika saya harus memilih seorang pemain bersama saya untuk laga terpenting dalam hidup saya, dia adalah Pavel Nedved, pungkasnya. Nedved sendiri masuk dalam jajaran legenda yang dikenang sebagai sosok yang setia pada Bianconeri. Meski sempat terdegradasi di tahun 2006 lalu, sekarang Nedved menjabat sebagai wakil presiden Juventus. Terungkap alasan Erling Haaland gagal ke Juventus waktu masih muda. Kesempatan untuk memiliki Erling Braut Haaland sempat tersaji ke hadapan Juventus beberapa tahun lalu. Namun karena suatu alasan, kepindahan pemain asal Norwegia tersebut ke Turin gagal terjadi. Kegagalan mendapatkan Haaland menjadi salah satu penyesalan bagi Giuseppe Marotta ketika masih menjabat sebagai direktur olahraga Juventus dulu. Sebab kala itu, Juventus sudah hampir mendapatkan tanda tangannya. Sayangnya yang terjadi adalah Haaland memilih pindah ke RB Salzburg. Di klub itulah namanya mulai terdengar oleh banyak klub papan atas Eropa yang langsung bergerak guna membawanya pergi dari Austria. Dortmund berhasil mengamankan jasa Haaland dengan harga 20 juta euro saja pada awal tahun 2020. Sekarang Haaland sudah memproduksi sebanyak 137 gol dari 178 penampilannya dalam 2,5 musim terakhir. Kisah itu bisa berjalan berbeda pasalnya Juventus hampir mendapatkan Haaland ketika usianya masih belasan tahun seperti yang diutarakan oleh sang mantan direktur Fabio Paratici. Haaland berada dekat dengan Juventus untuk pertama kalinya ketika berusia 16-17 tahun dan masih bermain di Norwegia, ungkap Paratici dikutip dari Football Italia. Paratici juga sudah mengungkapkan alasan mengapa Juventus gagal mendapatkan tanda tangan sang striker kala itu. Alasannya berkaitan dengan kesempatan bermain di tim utama yang sulit dipenuhi oleh Bianconeri. Dia ingin ruang bermain secara reguler yang lebih besar, jadi dia memilih RB Salzburg. Lalu dia memilih Borussia Dortmund untuk Bundesliga dan tentu saja kesempatan bermainnya yang lebih banyak lanjutnya. Ketika mendekati Haaland, Juventus sudah memiliki banyak bomber andalan. Duet Paulo Dybala dan Gonzalo Higuain bahkan nyaris tak tergantikan pada waktu itu. Lebih mudah bermain buat Dortmund daripada Juventus pada usia 20 tahun. Terutama ketika waktu itu kami masih punya Paulo Dybala dan Gonzalo Higuain. Sang pemain memilih perjalanan yang berbeda, pungkasnya. Kalau memang masih tertarik, Juventus bisa saja kembali mengejarnya di bursa transfer musim panas nanti.
Apalagi menurut beberapa kabar, ada klausul pelepasan sebesar 75 juta euro yang baru berlaku di tahun 2022 nanti. Paulo Dybala bisa pulih kontra Roma, Morata absen lebih lama. Bianconeri kehilangan kedua penyerang andalanya dalam kemenangan 3-2 atas Sampdoria pada akhir bulan lalu, yang membuat mereka absen dalam pertandingan kontra Chelsea dan Torino. Keduanya sama-sama mengalami masalah otot, namun kondisi Paulo Dybala jauh lebih baik dibandingkan Alvaro Morata. Dengan Sky Sport Italia melaporkan bahwa sang penyerang asal Argentina itu melalui masa pemulihan dengan baik dan bisa kembali tersedia untuk laga pertama setelah jeda internasional kontra Giallorossi. Dybala sudah kembali berlatih pada hari Sabtu 9 Oktober kemarin. Demikian pula dengan Morata. Namun perkiraan pemulihan sang striker timnas Spanyol akan lebih lama. Ia diharapkan baru bisa kembali ketika Juventus melakoni partai derby di Italia pertamanya kontra Inter Milan pada musim ini di San Siro tanggal 24 Oktober mendatang. Jika demikian, maka pelatih Massimiliano Allegri mungkin masih harus mengandalkan Moiskin atau memainkan Federico Chiesa sebagai false nine dalam pertandingan kontra Zenit Saint Petersburg di Liga Champions pada tanggal 20 Oktober. Namun Allegri bisa memiliki kembali striker muda Brasil, Caio Jorge, yang sudah pulih dari cedera dan berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan kontra Alessandria dan juga di akhir pekan ini. Bersama dengan Jorge, gelandang asal Brasil Arthur Melo juga sudah kembali berlaga setelah pulih dari operasi tulang yang dilaksanakan olehnya di bulan Juli lalu.